Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Bahaja Himami Khofsawati, NIM B71219061. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Khitobah. Soal yang pertama yakni soal nomor 2. Ada berapa macam khutbah menurut ajaran Islam? Macam-macam khutbah ada 10. Di antaranya yaitu khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, khutbah nikah, khutbah istisqa, khutbah gerhana matahari, khutbah gerhana bulan, khutbah yaumu zina, khutbah yaumun nahar, dan juga khutbah yaumu arafah. Selanjutnya soal nomor 5, yakni ketika membuat persiapan khutbah, apakah yang harus kita lakukan? Ketika kita mulai membuat persiapan khutbah, pertama-tama jangan pikirkan bagaimana harus berbicara. Jangan memikirkan kalimat yang bagus dan indah untuk menyusunnya. Tapi tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin saya katakan. Kalau itu sudah jelas dalam pikiran, barulah memikirkan bagaimana bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu nomor 6. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi dalam memilih topik khutbah yang benar? Yaitu, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda. Topik harus menarik minat audiens. Topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Topik harus ditunjang dengan bahan atau literatur yang cukup. Selanjutnya nomor 8. Bagaimana teknik penyusunan naskah khutbah? Yaitu penyusunan topik khutbah terdapat 5 teknik, di antaranya inventio, yaitu menemukan bahan, tema, judul, materi pidato. Selanjutnya dispositio, menyusun dan merangkai bahan. Selanjutnya elusitio, yaitu memilih gaya atau style bahasa. Memoria, yaitu meresapi isi naskah. Dan pronunciatio, yaitu menyampaikan pidato. Selanjutnya yakni nomor 12. Apa yang Anda ketahui tentang intonasi dalam berpidato? Intonasi atau intonation yaitu nada suara, irama bicara cepat dan lambat, atau alunan nada dalam melafalkan kata-kata, tidak datar atau monoton. Intonasi menentukan ada tidaknya antusiasme dan emosi dalam berbicara. Sekian jawaban UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya jangan lupa mengucapkan sholawat besertakan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni Ad-Dinul Islam. Oke adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang menceritakan tentang penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim. Dalam surat As-Saffat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin halim.
Falamma balagha ma'ahu ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada taro. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ila akhiri. Yang mana artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi ke tempat kemana aku diperintah oleh Allah Tuhanku untuk dapat menyembahnya dan berdakwah, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku akan apa yang menjadi kebaikan bagi agamaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang solih untuk membantuku berdakwah dan beribadah serta mengawaniku dalam kesetiaan. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak laki-laki, yaitu Ismail, yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, menerima perintah Allah dengan kodoknya. Tatkala keduanya telah berserah diri pada perintah Allah dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilaksanakannya. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim sebagai pelaksanaan nadar yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sendiri dengan kata-kata, demi Allah, kalau aku memperoleh anak laki-laki, akan kusembelih dan kujadikan kurban untuk Allah. Ia ucapkan nadar itu ketika ia berkurban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, dan 100 unta. Orang-orang dan malaikat-malaikat sangat mengagumi amal kurban Nabi Ibrahim itu. Tetapi beliau sendiri merasa masih kurang. Karena apa? Beliau mempunyai nadar kepada Allah bahwasanya jika beliau diberikan anak laki-laki, beliau akan menyembelih anak itu. Selang berapa waktu sesuai dengan harapan dan permohonannya, Allah mengaruniainya seorang putra, yaitu Nabi Ismail. Setelah Ismail mencapai usia 17 tahun, disinilah Nabi Ibrahim mendengar suara dalam mimpi. Jadi saat itu Nabi Ibrahim itu bermimpi, di mana laksanakanlah nadarmu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ia pada mulanya merasa bimbang dan berpikir-pikir, apakah perintah itu dari Allah ataukah dari setan. Akan tetapi suara itu berulang didengarnya pada malam hari, malam kedua, malam ketiga, sehingga ia tidak ragu-ragu lagi bahwa perintah itu datang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim hendak membawa putranya ke tempat penyembelihan, ia berseru kepada istrinya, yaitu Ummu Hajar, agar memberi pakaian yang terbaik kepada Ismail yang akan diajaknya ke suatu jamuan, katanya. Lalu pergilah keduanya menuju suatu tempat di dekat Mina. Sesampai mereka di Mina, terjadilah tanya jawab antara Ibrahim dan putranya Ismail, sebagaimana diceritakan dalam ayat-ayat yang tercantum di atas. yakni Nabi Ismail berkata, hai ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga mengganggumu. Tengkurapkan aku di atas tanah agar engkau tidak terharu, sehingga timbul rasa kasih sayangku kepadamu. Jagalah pakaianmu agar tidak terkena cipratan darahku, sehingga mengurangi pahalaku dan menyedihkan ibuku jika ia melihatnya.
baik-baik pisaumu agar berlalu licin dan cepat di leherku sehingga meringankan rasa pedihku. Bawalah pakaianku kepada ibuku sebagai tanda kenang-kenangan. Sampaikanlah salamku kepadanya dan pesanku agar ia sabar menjalankan perintah Allah. Dan janganlah engkau beritahukan kepadanya bagaimana engkau mengikatku serta menyembelihku, dan janganlah memberikan anak-anak remaja mendatangi ibu, agar tidak memperingatkannya kembali kepadaku, sehingga menjadikan ia sedih dan susah. Dalam proses penyembelihan itu, pisau diletakkan pada leher Ismail. Namun pisau tersebut menjadi tumpul, tidak dapat berfungsi sehingga Ismail berkata kepada ayahnya, "Hai ayahku, kekuatanmu telah melemah disebabkan cintamu kepadaku, sehingga engkau tidak berkuasa menyembelihku." Kemudian Ibrahim mencoba pisaunya pada sebuah batu yang ternyata dapat dipotongnya menjadi dua. Lalu berkata beliau pada pisau yang dipegangnya, "Engkau dapat memotong batu, tetapi tidak dapat memotong daging." Dijawab oleh pisaunya, "Dengan kuasa Allah, engkau memerintahkan aku memotong, sedangkan Tuhan Rabbul Alamin melarangku. Bagaimana dapat aku mematuhi perintahmu dan melanggar perintah Tuhanku?" Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban Allah menggantikannya dengan seekor kambing. Diceritakan bahwa kambing yang dibawa oleh Jibril guna menggantikan Ismail ialah kambing yang dikurbankan oleh Habil yang masih hidup di surga hingga saat dikuburkannya mengganti Ismail. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji atau Idul Adha. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seberat apapun itu, kita harus dapat melaksanakannya. Dan apa kaitannya cerita ini dengan hari kurban? Bahwasanya dari cerita ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, yaitu berkurban dengan seekor hewan, dengan sapi, kambing maupun unta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.